Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mengingat kembali dan membicarakan tentang pengalaman kita, yaitu tentang apa karya terbesar Allah dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita semua telah mengetahui bahwa karya terbesar Allah itu adalah Allah mengangkat kita menjadi anaknya, dan Allah telah menebus dosa kita, sehingga kita menjadi memiliki kehidupan yang kekal di surga. Lalu selama di dunia ini, Ia mengutus kita untuk menjadi garam dan terang, agar orang-orang yang ada di sekeliling kita juga mendapatkan dan melihat apa karya terbesar Allah itu, sama seperti apa yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Sebelum lebih dalam lagi kita bicarakan, marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saudara-saudari, Rasul Paulus melalui teks ini ingin mengatakan kepada jemaat di Roma pada saat itu bahwa mereka atau jemaat Roma diutus untuk pergi memberitakan Injil. Jika mereka tidak pergi melakukan pemberitaan Injil itu, maka tidak akan ada yang memberitakan dan tidak akan ada yang mendengarkan jika tidak disampaikan. Maka otomatis tidak ada lagi yang bertambah untuk percaya kepada Allah. Dan mereka yang tidak mendengar tidak mendapatkan karya terbesar Allah itu seperti yang telah diterima oleh orang-orang percaya. Ternyata perintah untuk memberitakan Injil itu bukan hanya tugas rasul seperti Paulus saja, tetapi tugas kita semua yang telah mengenal Injil atau Yesus Kristus adalah Tuhan, atau kita yang telah merasakan kasih-Nya dan yang telah mendapatkan bagian daripada kekekalan hidup itu. Kita juga diutus selama tinggal di dunia yang hanya sementara waktu ini untuk kehendak Tuhan Yesus yang terbesar, yaitu amanat agung untuk melakukan penginjilan secara pribadi lepas pribadi. Teman-teman yang telah mendengarkan konten ini pada saat ini, sekarang kita masih tinggal di dunia ini. Berarti yang Tuhan mau adalah kita menjadi terang bagi dunia ini, sebab kita telah dipilih, dipanggil, dan telah ditebus. Maka sebagai seorang pengikut sejati, Allah mau kita menunjukkan hidup melalui buah daripada iman kita pribadi lepas pribadi selama ada di dunia ini. Tuhan Yesus sedang mengutus kita, maka kita harus menyatakan diri kita menjadi teladan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Penginjilan atau pemberitaan firman itu bukan hanya pendeta dan bukan hanya melalui khotbah di mimbar setiap hari Minggu, tetapi hal itu dapat kita lakukan semua melalui kehidupan kita, atau menginjili lewat sikap, karakter, perkataan kita dalam kehidupan kita setiap hari. Coba teman-teman bayangkan saat ini bagaimana situasi lingkungan kita masing-masing. Ingat siapa tetangga kita, bagaimana dan siapa mereka. Yang jelas mereka berbeda dari kita, dan kita tinggal bersama-sama dengan mereka. Untuk konteks saat ini, yang hendak dikatakan kepada kita adalah kita harus menunjukkan apa yang kita imani melalui kualitas hidup kita saat kita memiliki relasi dengan mereka.
menunjukkan sikap dan moral yang memberikan kedamaian bagi sesama, sama seperti Yesus yang kita imani. Berani untuk tampil adil, menegakkan kebenaran dimanapun saat ini kita berada. Sebab itulah yang dilakukan Yesus selama Yesus ada di dunia ini, sehingga kita menjadi melihat dan menerima Yesus dalam kehidupan kita. Kita dipanggil, kemudian diutus untuk memperlihatkan Yesus melalui kehidupan kita. Kita hidup bukan untuk kekuasaan, uang, materi, dan lain sebagainya, sebab tujuan kita ada di dunia ini bukanlah untuk hal itu. Ya, memang benar, kita memang membutuhkan semua itu di dunia ini, tapi pada dasarnya hidup kita bukanlah untuk hal itu, dan sumber hidup kita bukanlah dari kekuasaan, uang, dan lain sebagainya. Itu semua hanya pelengkap dalam kehidupan ini. Maka teman-teman, selagi kita masih ada di dunia ini, marilah menunjukkan Yesus dari setiap sisi kehidupan kita, sama seperti Yesus yang mengasihi manusia, demi manusia mendapatkan kehidupan yang kekal. Bahkan Yesus yang adalah Allah rela menjadi manusia untuk menebus kita melalui darahnya. Marilah berusaha sebisa kita untuk meneladani Yesus. Saat ini, dalam relasi apapun yang sedang kita bangun dan yang sedang kita lakukan dengan orang-orang di sekitar kita, kita harus tetap menjadi pengikut Kristus yang menjadi garam dan terang. Menjadi pengikut Yesus bukan berarti jadi menghindar dari dunia ini, bahkan harus membangun relasi yang ada di sekitar kita, sehingga menjadi jalan masuk untuk memberitakan Injil tersampaikan dengan baik. Jadi teman-teman seiman, dengan begitu kita sudah menjadi bagian yang dikatakan oleh Rasul Paulus seperti di atas. Turut untuk menunjukkan karya terbesar Allah dalam kehidupan kita dan telah melakukan penginjilan itu sebagai pengikut Yesus. Tidak sulit bukan? Jawabannya adalah sesungguhnya tidak. Dan semoga apa yang kita bicarakan dalam topik ini menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. Amin. Shalom bagi kita semua.